bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Gemuruh, telapak yang ramping dan adil, membuat gerakan mengipasi dengan lembut, dari jarak yang sangat jauh. Namun, tindakan yang tampaknya lembut ini, memiliki kekuatan menakutkan yang dapat menggerakkan surga. Kekuatan Yuan yang memenuhi langit, benar-benar meledak karena telapak tangan, saat gelombang udara mengerikan menyebar keluar. Pada akhirnya, mereka menabrak penghalang cahaya, yang sangat besar di sekitarnya, menyebabkan riak intens meletus di atasnya. Udara yang tak berbentuk, juga sedang dikompresi dengan panik pada saat ini, dan orang bisa samar-samar melihat udara di dalam penghalang cahaya yang tersebar. Bang! Sebuah kekosongan mendekat, seperti jejak telapak tangan meletus dari tangan putih ramping. Tidak ada riak energi agung di dalam jejak telapak tangan tersebut, namun, itu berisi aura yang sangat kuno. Sepotong aura itu, tampaknya telah menerobos ruang dan waktu dari masa lalu yang sangat jauh. Itu terlihat sudah tua dan tak terduga. Hanya sedikit dari praktisi, yang memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah. Menitik, ucap Lindong. Jejak telapak tangan kehampaan belum mendarat di tanah, namun, jejak telapak tangan sedalam 100 kaki sudah muncul, di tahap pertempuran kekuatan Yuan di bawah ini. Seseorang bahkan bisa melihat riak-riak Yuan Power, yang berkedip-kedip di tepi telapak tangan. Cahaya hitam, yang awalnya meresap ke langit, juga ditekan secara paksa oleh jejak telapak tangan hampa, hingga menyusut beberapa meter di sekitar Lin Langtian. Tekanan kuat membuat tulang Lin Langtian memancarkan suara berderit. Tidak akan mudah untuk membunuhku, ucap Lin Langtian. Namun, Lin Langtian saat ini juga tidak lagi sama dengan dia di masa lalu. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang ganas, dalam menghadapi tekanan besar ini. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel, sementara lolongan yang tidak manusiawi terdengar dari tenggorokannya. Bang! Sebuah cahaya hitam yang meluap, dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Lin Langtian, dalam bentuk seperti cincin pada tingkat yang sangat menakjubkan. Cahaya hitam melonjak, tak tergoyahkan saat menahan tekanan besar yang turun dari langit. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat memanggil jiwa bela diri? Imo Mirror, bentuk jiwa bela diri. Teriak Lin Langtian. Sebuah cahaya hitam megah dengan panik berkumpul di belakang Lin Langtian, samar-samar membentuk sosok ilusi hitam. Terdengar suara raungan yang tak tertandingi, seperti raungan dari puluhan ribu iblis pun terdengar. Pada saat ini, cahaya hitam memenuhi langit, menghalangi matahari. Seolah-olah akhir dunia akan tiba. Mengaum, sosok ilusi hitam mengambil bentuk di belakang Lin Langtian. Setelah itu, tangan hitam keriput benar-benar menerobos ruang, dan muncul di tengah-tengah seruan rendah dan dalam dari Lin Langtian. Lingkaran cahaya hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam, membuatnya tampak sangat aneh. Imo Mirror, mungkinkah seni bela diri yang telah ditinggalkan, oleh orang tua Imo yang mengerikan di zaman kuno? Gumam tetua Sekte Dai. Orang tua Dao Sekte bergumam di kursi ringannya di langit. Dia sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Jari The Great Desolate memenjarakan surgawi Lindong telah ditampilkan, kemungkinan akan ditinggalkan oleh Kaisar Desolate besar dari zaman kuno. Hahaha, keduanya memang ahli yang tangguh dari zaman kuno itu. Aku bertanya-tanya jiwa, bela diri mana yang akan keluar di atas dalam pertarungan ini, gumam tetua Sekte Dao. Telapak tangan hitam menerobos ruang. Tanpa jeda, itu membawa cahaya hitam yang deras, saat bergegas keluar dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan kehampaan. Tiba-tiba, dua gemuruh. Kedua telapak tangan saling terbang, satu dari atas, dan satu lagi dari bawah, masing-masing berisi momentum yang menghancurkan bumi. Detik berikutnya, mereka bertabrakan dengan keras, menyebabkan pupil mata banyak menonton menyusut tiba-tiba. Pada saat tabrakan, tampaknya seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap.
Semua orang bisa melihat, gelombang demi gelombang Yuan Power dengan liar, melarikan diri dari medan perang Lin Dong dan Lin Langtian. Dari tampilannya, undulasi di sana mampu memusnahkan kekuatan Yuan alami tanah. Tiba-tiba, 2 keheningan hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan dan tak terlukiskan, menyapu keluar dari penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya yang secara pribadi, ditempatkan oleh perwakilan dari gerbang Yuan, Liu Tong, mengeluarkan suara retak yang menusuk telinga. Penghalang cahaya berayun dengan liar, tampak seolah-olah itu agak tidak bisa menahan gempuran oleh energi semacam itu. Liu Tong juga jelas memperhatikan tempat ini. Adegan ini, tanpa sadar menyebabkannya mengerutkan keningnya. Jika dia membiarkan 2 anggota generasi muda ini, untuk menghancurkan pertahanan yang telah dia tempatkan di tengah-tengah pertempuran mereka, itu akan menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar wajah. Segera, lengan bajunya melambai, dan Yuan Power yang agung mengalir ke penghalang cahaya. Kilaunya langsung menjadi terang cemerlang, seperti sup yang terbuat dari emas. Bang! Banyak mata berkumpul di penghalang cahaya. Badai mengamuk yang tak terkendali menyebar di tempat itu. Badai ini seperti cambuk yang menghantam Lin Dong dan Lin Langtian, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, 2 sosok terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Segera setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mulut mereka masing-masing. Terlihat jelas bahwa, mereka menderita beberapa luka akibat serangan balasan. Lin Dong menstabilkan tubuhnya, dan menghapus darah di sudut mulutnya. Alisnya dirajut, saat dia menatap fluktuasi energi mengerikan yang hadir. Sementara, ekspresinya tumbuh lebih serius. Jelas, dia tidak berharap, bahwa Lin Langtian akan sangat merepotkan untuk berurusan dengannya. Di sisi lain, Lin Langtian juga terhuyung-huyung untuk berdiri. Rambut dan wajahnya berantakan. Dari kelihatannya, dia muncul dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan daripada Lin Dong. Melihat hal-hal dari sudut pandang tertentu, dia jelas sedikit lebih rendah daripada Lin Dong, dalam bentrokan sebelumnya. Selain itu, meskipun Lin Dong juga memuntahkan seteguk darah, karena serangan balasan, dia tampaknya tidak menderita cedera serius. Tubuh fisik Lin Dong tampaknya jauh lebih kuat, daripada yang dibayangkan Lin Langtian. Aku akan membunuhmu, ucap Lin Langtian. Rambut Lin Langtian berserakan. Matanya yang merah, karena tubuhnya sedikit bergetar. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Tampaknya, ada sesuatu yang salah dengan kondisi Lin Langtian saat ini. Ekspresi di matanya berfluktuasi tanpa henti. Kadang-kadang tampak berjuang, sementara menyeramkan di lain waktu. Jika kita tidak bisa membunuh Lin Dong, kamu bisa melupakan untuk menempati tubuh aku. Berikan aku semua kekuatanmu, gumam Lin Langtian. Tangan Lin Langtian dengan keras meraih kepalanya, menggaruk-garuk kepalanya, sampai banyak garis darah muncul. Dengan ekspresi gila di wajahnya, dia tiba-tiba meraung di benaknya. Bocah ini sangat aneh. Ada terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya. Bahkan jika aku memberikan semua kekuatan aku kepada kamu, kemungkinan kamu tidak akan bisa membunuhnya. Seseorang tidak akan khawatir tentang tidak memiliki kayu untuk dibakar, jika seseorang memastikan gunung tetap hijau. Selama aku dibebaskan dari bentuk Yuan Spirit aku, hanya akan terlalu mudah bagi aku untuk membunuhnya. Ucap roh Yuan Lin Langtian. Suara marah juga terdengar di hati Lin Langtian. Itu milik roh Yuan yang misterius. Cui, aku telah mengatakannya, bahwa aku pasti akan membunuhnya kali ini. Gumam Lin Langtian. Mata Lin Langtian ganas. Segera setelah itu, ekspresi kejam terbentuk dari sudut mulutnya. Apakah kamu tidak menyebutkan, bahwa ada serangan pembunuhan terakhir dari Yimo Mirror? Aku ingin menggunakannya, ucap Lin Langtian. Kamu sudah gila. Apakah kamu tahu, harga seperti apa yang perlu kamu bayar? Ucap roh Yuan. Cui, bukankah itu hanya mengharuskanmu untuk mengorbankan roh Yuan kamu? Tidak apa-apa. Setelah Lin Dong berhasil ditangani, kamu akan dapat mengendalikan tubuh ini, dan sepenuhnya memiliki tubuh aku ini. Roh Yuan yang kamu kalahkan, juga akan pulih, cepat atau lambat. Ucap Lin Langtian. Lin Langtian melepaskan tawa aneh saat dia berbicara. Kamu, suara The Yuan Spirit muncul sedikit marah. Kamu dan aku sudah bergabung.
Saat ini, aku mengendalikan tubuh ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Bagaimanapun, kamu akan dapat memperoleh apa yang kamu inginkan setelah kami berhasil. Aku tidak ingin yang lain sekarang. Yang aku inginkan adalah membunuh bajingan Lin Dong itu, ucap Lin Langtian. Lin Langtian saat ini tidak takut dengan roh Yuan di tubuhnya. Dengan tawa menyeramkan, tangannya disatukan, saat serangkaian segel dibuat, sebelum membanting telapak tangannya ke dadanya. Ah! Atas tindakannya ini, teriakan menyedihkan samar-samar muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, 10 jarinya seperti pisau, saat mereka menggaruk bekas luka berdarah yang mendalam di dadanya. Darah segar mengalir keluar dan berkumpul di depannya. Darah merah segar berkumpul di depan Lin Langtian. Seseorang samar-samar bisa melihat cahaya keemasan melonjak dalam darah. Sebuah gelombang yang sangat misterius menyebar darinya. Ini memang fluktuasi roh Yuan, gumam tetua Sekte Dao. Orang tua dari Dao Sekte, melihat cahaya emas yang tergantung di dalam darah saat matanya fokus. Lin Langtian menatap darah di depannya. Kekejaman di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Segera, segel tangannya dengan cepat berubah. Cahaya hitam menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk sosok manusia yang gelap di belakangnya. Penawaran roh Yuan, teriak Lin Langtian. Lin Langtian mengangkat kepalanya. Dia memberikan senyum menakutkan kepada Lin Dong, yang mengerutkan kening di kejauhan, senyumnya menyebabkan rambut seseorang berdiri. Setelah itu, Lin Langtian menjerit rendah, saat darah yang mengandung cahaya emas terbang keluar. Akhirnya, ia menembak ke sosok gelap. Sizzle. Setelah darah ditembakkan ke dalamnya, sosok ilusi gelap itu segera mulai bergerak liar. Kabut hitam melengkung di sekitarnya, sebagai riak yang sangat menakutkan menyebar keluar. Ini adalah penawaran roh Yuan, ucap penonton. Ekspresi para ahli sekte super di langit tiba-tiba berubah, setelah melihat adegan ini. Segera, mata mereka berubah serius. Menggunakan roh Yuan sebagai persembahan, untuk sepenuhnya mewujudkan aura kuno jiwa bela diri. Hahaha, Lin Dong, kita berdua telah berjuang selama bertahun-tahun. Namun, orang yang tertawa terakhir, itu adalah aku. Pada akhirnya, kamu akan remuk di bawah kakiku seperti saat itu. Teriak Lin Langtian. Lin Langtian meraung ke arah langit. Penampilannya yang acak-acakan seperti hantu jahat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Sementara Lin Langtian meraung ke langit. Cahaya hitam yang bergoyang di belakangnya, juga secara bertahap memadat. Sesaat kemudian, kabut hitam berhamburan, dan satu kaki perlahan keluar dari dalamnya. Didampingi oleh aura yang sangat jahat, itu tampak seperti Raja Iblis dari zaman kuno, yang telah muncul di era ini 1 milenium kemudian. Kegelapan yang lebat, itu seperti tirai hitam setinggi 100 kaki, yang menggantung dari langit. Ditemani oleh aura kuno, Soul yang dikelilingi oleh cahaya hitam keluar dari tirai. Seolah-olah tirai hitam terhubung ke tanah dari 1000 tahun yang lalu. Hampir setiap pandangan di puncak gunung, diarahkan ke tirai hitam. Ketika mereka melihat kaki yang memancarkan aura kuno, pupil mata mereka langsung melebar. Semua orang bisa merasakan gelombang kehancuran darinya. Di sisi luar arena pertempuran lain, Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan, juga khawatir dengan gelombang ini. Tatapannya dengan cepat bergeser, wajahnya yang biasanya tersenyum samar, sekarang menjadi sedikit tidak wajar. Jelas, dia tidak menyukai kenyataan, bahwa Lin Dong kalah oleh orang lain. Dalam perang 100 kekaisaran, terlepas dari kekuatan atau latar belakangnya, ia harus menjadi titik fokus yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, titik fokus sekarang telah disita oleh pertempuran Lin Dong. Ini membuat Qin Tian merasa agak tidak bahagia. Bagaimanapun, kedua orang itu berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Menggunakan roh Yuan, sebagai persembahan untuk jiwa seni bela diri ya. Lin Langtian ini agak mampu. Aku bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan roh Yuan yang hancur itu, ucap Qin Tian. Ekspresi wajah Qin Tian agak berbisa. Dia mengidentifikasi niat Lin Langtian dengan lirikan, menyebabkan ekspresi terkejut melintas di matanya. Namun, dia tidak khawatir. Apa yang disebut sebagai langkah pembunuh dari Lin Langtian, tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, reputasi Qin Tian sebagai petarung paling kuat di Nirvana Golden Ranking, bukan sekadar pameran.
Langkah ini harusnya bisa menyingkirkan Lindong. Sangat disesalkan, ucap Qin Tian. Qin Tian memandang, sekarang jauh lebih suram menghadapi Lindong, saat dia menyeringai dengan acuh tak acuh. Jelas, Qin Tian merasa, bahwa hasil dari pertempuran Lindong telah diputuskan. Ada kemungkinan 80% bahwa Lindong akan kalah. Tiba-tiba, dua di langit, tirai kegelapan yang deras bergelembung. Mengikuti di belakang kaki bercahaya gelap itu, adalah sosok ilusi hitam kurus dan kering, yang melangkah keluar dari tirai tanpa tergesa-gesa. Akhirnya, seluruh tubuhnya keluar di arena ini. Desir. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok itu. Sosok itu tampak kurus dan kering. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan diselimuti banyak sinar cahaya gelap, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengidentifikasi fitur wajahnya dengan jelas. Namun, aura kuno dan getaran menyeramkan yang dilepaskannya, menakutkan seluruh surga dan bumi. Hehe, tawa Lin Langtian. Wajah Lin Langtian jahat. Dia menatap Lindong, dan menghapus noda darah di sudut mulutnya. Dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, wajahnya yang berubah, tampak sangat meneror. Lin Langtian mendengus sinis, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis yang gila. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, niat dan kegilaan pembunuhannya mulai terbentuk di matanya dengan cepat. Saat Lin Langtian mengangkat tangan kanannya, sosok hitam di belakangnya juga mengangkat lengan kanannya yang langsing, dan mengarahkannya ke Lindong. Berdengung, saat lengan yang cerdik menunjuk ke Lindong, yang terakhir telah menemukan, bahwa dia telah dikunci oleh serangan yang tidak dapat dihindari. Ini membuatnya mengerti, bahwa serangan mematikan berikutnya, akan mengikutinya ke ujung bumi, dan akan berhenti, hanya jika dia mati. Tekanan besar melanda Lindong, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah suram. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat, yang timbul di dalam hatinya. Rupanya, faktanya, bahwa Lin Langtian bisa pergi sejauh itu telah melebihi harapan Lindong. Lindong, kami telah berjuang selama bertahun-tahun, saatnya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir, setelah menghabisimu, aku akan merawat keluarga cabang Yan City-mu dengan baik. Hehe, teriak Lin Langtian. Lin Langtian menyeringai, ketika matanya menjadi merah pekat. Imo jari surgawi, teriak Lin Langtian. Wajah Lin Langtian berubah menjadi jahat, dan dia mengulurkan jarinya, dan mengarahkannya ke langit. Niat si pembunuh muncul di matanya yang begitu kuat, sehingga tampak mengeras dalam substansi aktual, yang akan meledak kapan saja. Saat Lin Langtian mengarahkan jarinya ke langit, sosok hitam di belakangnya mengetuk jari kurusnya dengan ringan juga. Saat sosok itu mengetukkan jarinya, seluruh langit tampak gelap. Udara di dalam penghalang cahaya menghilang, dan membentuk ruang hampa di udara. Setelah itu, seberkas kegelapan yang tingginya lebih dari 10 kaki, ditembak jatuh dari langit seperti komet berwarna hitam. Itu merobek langit, dan melesat ke arah Lindong seperti jari maut. Berdengung, saat sinar kegelapan yang luar biasa mengoyak udara, itu tidak membuat suara keras yang menakutkan. The Yuan Power di lintasannya hancur seluruhnya. Semua orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat, yang terkandung dalam sinar kegelapan. Kekuatan itu bisa menembus surga dan bumi. Ucap penonton. Semua peserta di puncak gunung tertegun oleh sinar kegelapan itu. Bahkan, para praktisi yang telah masuk ke peringkat emas nirvana, memiliki wajah mereka yang pucat pasi. Mereka tahu, bahwa jika mereka yang menghadapi serangan ini, mereka pasti akan mati. Lindong dalam kesulitan, gumam Lan Ying. Lan Ying, yang baru saja menang dalam pertarungannya sendiri, menatap dengan sungguh-sungguh pada sinar kegelapan, yang menusuk surga dengan mata yang indah. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan teror. Dia tidak bisa membayangkan, pria bernama Lin Langtian, bisa melakukan serangan seni bela diri yang kuat. Bagaimana mungkin, semua orang yang berasal dari Kekaisaran Gritian, bisa begitu sangat kuat? Ini membuatnya mempertanyakan, apakah Kekaisaran Yan besar benar-benar kekaisaran peringkat rendah? Pikir Lan Ying, kekuatan dan kemampuan orang-orang ini, akan membuat malu para jenius dari 10 kerajaan super. Gumam Lan Ying, desir,
Sinar kegelapan menembus langit dan meledak menuju Lindong dengan ketenangan yang tak terhindarkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Lindong menjadi sangat suram. Sinar kegelapan membesar dengan cepat di mata Lindong. Namun, di bawah tatapan menakjubkan dari para penonton, mata Lindong perlahan tertutup. Segel tangannya mulai terbentuk, menjadi bentuk seperti kepala naga. Pada saat inilah, cahaya hijau yang cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya, seperti gelombang pasang. Cahaya hijau dengan deras mengelilingi tubuh Lindong. Secara tidak jelas, cahaya hijau tampak membentuk sosok ilusi naga hijau raksasa. Dia merilis gelombang undulasi energi yang meneror. Heavenly Dragon Aura, teriak Lindong. Di kursi bercahaya, mata anggota Sekte Super membeku, dan wajah mereka berubah suram. Dari tubuh Lindong, mereka bisa merasakan aura yang hanya dimiliki oleh klan naga yang sah. Pada saat ini, Heavenly Dragon Aura, yang ditinggalkan oleh King Zi di dantian Lindong, tiba-tiba meletus. Gelombang energi tak terbatas yang tak terlukiskan, diperpanjang melalui anggota tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Saat Heavenly Dragon Aura meletus, sosok ilusi naga hijau yang menelan tubuh Lindong, mulai muncul dengan cepat. Bentuk tubuhnya yang seperti raksasa, sisik naga berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Tubuhnya yang besar sangat kuat dan kokoh, seolah-olah terbuat dari baja. Mengaum, naga hijau raksasa menderu ke arah langit. Naga mengaum, kemudian muncul menjadi gelombang kejut panik yang menyapu arena, menciptakan riak untuk terbentuk pada penghalang cahaya. Keterampilan naga terwujud, Aegis Naga Hijau. Teriak Lindong. Sebuah suara mendalam terdengar di benak Lindong, saat dia menutup matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya lagi, dan mengganti segel tangannya. Naga hijau raksasa menelan tubuh Lindong, dan merasukinya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai memanjang keluar dari tubuh naga hijau, dan terwujud menjadi naga-naga hijau. Perlindungan besar dikelilingi oleh cahaya hijau yang bersinar. Sebuah gambar naga kemudian muncul di tubuhnya, dan menderu dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuh Aegis ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau juga. Aura kuno dan menakjubkan memberi kesan Aegis. Pertahanan yang kuat, gumam tetua Sekte Dao. Orang tua Dao Sekte, memandang dengan pandangan mengejutkan dari Green Dragon Aegis. Dia bisa merasakan aura pertahanan yang kuat, yang dipancarkan dari perlindungan. Ini adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Naga Aegis seperti perisai yang sangat kokoh, sementara sinar kegelapan seperti tombak yang sangat kuat. Siapa yang akan menang, penyerangan atau pertahanan? Gumam tetua Sekte Dao. Ekspresi antisipasi, yang jarang muncul di wajah pria tua Dao Sekte itu. Swoosh. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka pada pemandangan ini. Kemudian, di bawah tatapan penuh semangat dari para penonton, sinar kegelapan yang menusuk surga, yang disertai oleh kekuatan penghancur, ditembakkan dari langit seperti komet, dan bertabrakan dengan galak dengan Aegis naga hijau yang bersinar besar. Tiba-tiba, dua. Pada saat itu, suara hantaman yang keras, bergema di seluruh langit dan bumi, menghancurkan kekuatan Yuan di udara sepenuhnya, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.